Halo, welcome to Garasi 19. Hari ini kita lagi mau ngebahas Harley Davidson tipe Sportster. Kayak gimana? Yuk kita lihat. Oke, hari ini kita lagi mau ngebahas soal Sportster. Kebetulan di sini ada Sportster 48, Sportster Iron. Tipe Sportster itu banyak banget. Ada CA, ada CB, ada XR, ada 72, ada 48, and Iron. Nah, kebetulan dua tipe ini yang paling populer di kalangan anak-anak muda. Jadi banyak teman-teman yang mau pertama kali naik Harley itu pasti nyarinya 48 kalau nggak Iron. Nah, 48 kita lihat dulu ya 48 ya. 48 itu basicnya udah keren. Single seat, bergaya sudah bobber, pelek belakang, pelek depan itu 16, 3,5 rata dengan pakai ban depan 130, belakang 150. Nah, datangnya memang single seat. Jadi memang tidak diperuntukkan lah untuk boncengan. Kalau sampai boncengan pun sebenarnya agak kurang nyaman untuk passengernya. Kapasitas engine-nya itu 1200 cc. Tapi tankinya tuh kecil banget, cuman muat 8 liter bensin. Nah, itu kurang lebih jalan 90 kiloan ya. Jadi kita harus sering-sering ke pom bensin tuh kayak gitu. Oke, ini Sportster 48 yang lagi dalam proses custom. Stangnya kita pakai drag bar, clamp risernya custom. Di sini shock 39 kita tambahin fog tube supaya berkesan lebih keker. Fog boots rubber. Peleknya tetap pelek standar, pakai ban Mercedes 130. Bagian belakangnya kita pakai ban 180. Biar padat gitu kok. Biar penuh kelihatannya, semok. Untuk bagian belakangnya, gue pengen kasih kesan yang padat. Gue mau pakai ban 180. Hub tetap standar, jari-jarinya standar, tapi rimnya aja yang kita ganti. Nah, standarnya itu kan 3,5. Nah, rimnya kita ganti menjadi 4,5. Lu bisa pakai ban 180. Oh, ada sedikit pertanyaan bro. Ini kenapa tankinya kelihatan lebih gede daripada 48 ya? Tangki ini sebenarnya tangki Iron. Nah, kapasitas Iron itu kan 12,5 liter. Jadi nggak perlu sering-sering ke pom bensin untuk isi bensin. Buat model pun dia juga lebih keren ya. Lebih kelihatan gemuk aja, padat. Terus tangkinya kan lebih tinggi daripada 333. Jadi kesannya tuh bener-bener tangkinya tuh jenong banget gitu loh. Tapi buat pemasangan gitu dia plug and play atau emang harus ada custom? Semuanya plug and play. Kita tinggal copotin bagian bawah injectionnya dari yang tangki standar pindah ke tangki yang baru. Karena bagian belakangnya kita potong pendek, nah di sini gue harus potong fender strut-nya, lalu gue harus sesuaikan bagian base plate untuk seatnya. Nah, seatnya kan harus ngikutin. Kalau fender standar itu kan dia ban sama ini kan dia agak tinggi kan. Nah, fender pendek itu kita kan harus menyesuaikan supaya agak lebih rendah. Jadi mau nggak mau seatnya harus custom, atau lu mungkin juga bisa pakai seat yang modelnya saddle seat. Nah, itu juga keren pakai kayak gitu. Fender strut tuh yang mana sih? Nih, ini fender strut. Fender strut ini kan seharusnya panjangnya segini kan. Oke. Dia kan sebenarnya untuk megangin fender standar aja. Fendernya kan sampai sini, karena fender standarnya kan panjang kan sampai sini. Nah, ini kita potong kiri kanan, lalu kita bikinin lagi custom made untuk cover fender strutnya supaya rapih. Kalau nggak kan kelihatannya tulang doang. Tuh seperti ini. Nah, ini kita potong lurus. Jangan sampai hilang nih patahannya. Jadi kalau misalkan nanti one day lu mungkin bosen, lu pengen panjangin lagi pakai fender yang standar, itu bisa. Terus udah gitu, kalau mungkin mau dijual, orangnya nggak mau. Jadi patahannya itu buat gue tuh penting. Jadi sesekalinya lu mau standarin, lu tinggal las, nanti cover fender strut yang standar, kita balikin lagi, udah kelihatan seperti standar. Untuk bagian bawah tangki sini, banyak kan orang pengennya tuh kelihatannya bersih, clean di sini. Nah, di sini standarnya tuh seperti ada plastik yang isinya tuh kabel-kabel body semua. Jadi dalam sini. Nah, tangkinya karena kita naikin
Posisi kabelnya bisa kita taruh di bawah sini, jadi semuanya tuh clean. Yang di sini tadinya ada coil, kita pindahin coilnya ke sini, kita bikinin bracketnya lagi. Untuk 48 2012 sampai 2013 tuh dia ada kuncinya. Key ignitionnya itu kita pindah ke sini, jadi posisinya ada di samping seperti ini. Tadi kita udah ngebahas soal 48, sekarang kita bahas yang iron. Basically gayanya tetap sama. Seperti lo lihat tankinya, ini tangki iron yang tadi dipakai di 48. Ini tangki original itu sebesar ini, 12,5 liter. Nah, buat teman-teman yang nggak suka bagian sininya terlalu kosong, nah ini plastik ini yang tadi gue maksud, yang kita lepas. Di dalam sini tuh ada kabel-kabel semua. Kayak begini tetap boleh. Key ignition tetap di sini. Nah, di sini biar tangkinya kelihatannya agak naik, kita tambahin. Ini namanya tank lift. Tank lift ini kurang lebih tingginya 1,5 inch nih, jadi nggak terlalu tinggi. Speedometer iron standarnya tuh ada di sini. Tapi di sini kita pengen looks yang clean di sininya, jadi kita ganti clamp risernya. Lalu kita taruh LED indikatornya ada di sini. Speedometernya kita pindah ke bawah. Kita bikinin bracketnya, jadi ngelihatnya agak ngintip-ngintip dikit. Gitu. Nah, seperti yang 48 tadi, seat ini juga custom. Nah, seat ini sama seperti di 48 tadi, bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Lu mau desainnya seperti apa? Ini kita sebutnya diamond. Lu mau tuck and roll yang garis-garis pun juga nggak apa-apa. Bahannya kulit asli, lalu jahitannya, stitchingnya mau warna putih, merah, apapun itu terserah, sesuaikan dengan tema motor lu. Nah, seperti yang tadi 48, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Fender strut udah dipotong, kita bikinin cover fender strut yang baru. Kalau kita pakai lampu standarnya 48 kan gede, kuning. Nah, biasanya kita kecil-kecilin lampunya. Ini lampu kecil kayak begini juga terang, 3-in-1. Jadi ada standby, ada sen, dan ada rem. Nih, bagian suspensionnya juga diganti. Ini pakai progresif, ukurannya 11 in. Jadi motornya tuh lebih pendek. Nah, tapi di sini kita bisa set nih, lu mau soft, medium, atau hard. Itu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya knalpot banyak banget yang pakai. Semua orang rata-rata pakai seperti ini. Ini Vance & Hines tipenya big radius. Satunya lagi yang sering banget orang pakai tuh yang short staggered. Nah, lu mau dengar suaranya? Kita nyalain yuk. Sebenarnya ini berlaku buat semua motor. Hal pertama kali, setiap kali lu beli motor pasti lu akan ganti knalpot. Knalpot, ganti air breather. Air breather itu yang high open flow ya. Jadi udaranya tuh lebih banyak untuk engine-nya. Itu lu harus pasang yang namanya fuel management. Kalau zaman dulu itu disebutnya super tuner. Itu keluaran dari Screaming Eagle, OEM-nya Harley. Tapi kalau sekarang ini kebanyakan pakainya Vance & Hines Fuel Pack FP3. Nah, itu bisa connect semua ke handphone menggunakan Bluetooth, lalu kita setting dari situ. Motor lu apa? Dia udah kebaca, lalu lu pakai knalpotnya apa? High open flow apa enggak? Tinggal klik, lalu dia remap langsung motornya. Nah, suara motornya pasti slightly lu akan ngerasa itu berbeda. Suaranya lebih kencang, terus udah gitu mesin lebih tidak panas, lebih stabil. Powernya yang pasti lebih kencang. Nah, itu disebutnya stage 1. Sip,
I think that's it for today. Kita juga masih punya beberapa contoh motor seperti di bawah ini, yang ini, dan yang ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang bangun Sportsternya, modifikasi yang minimalis, simple, tapi keren. So I'll see you in the next video. Thank you. I'm gonna order silly on block, Bambi, baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I'll run up the racks like an athlete. Big facts, you're the day.